Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu memahami firman-Mu di hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan khotbah Minggu 27 Februari 2022 adalah dari Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dengan tema firman Allah sumber kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara mengenai nubuatan yang disampaikan kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan Babel, di mana nas ini berbicara mengenai seruan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel agar mereka beriman kepada Tuhan, mereka akan segera dibebaskan. Ini juga merupakan suatu pemeliharaan Allah kepada bangsanya, karena Allah tidak membiarkan bangsanya itu terus-menerus berada di dalam penderitaan. Ada masanya bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya seperti pelangi sehabis hujan. Meskipun hujan itu terus-menerus dan datang silih berganti, namun pada akhirnya akan datang pelangi dalam bentuk kebaikan dan keindahan. Demikian juga di outro Yesaya ini berbicara mengenai nubuatan tentang kedatangan Kristus, selain daripada nubuatan kembalinya Israel ke Yerusalem. Dalam penderitaan ini, bangsa Israel pasti mengalami yang namanya ketakutan,
kekecewaan, kekhawatiran, keputusasaan, begitu juga kriminalitas, begitu juga dengan mementingkan diri sendiri, dan juga mereka yang sudah mungkin mulai lemah imannya dikarenakan keadaan penderitaan yang mereka alami. Namun penderitaan ini harus menjadi koreksi bagi bangsa Israel atas dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini. Karena masalah atau cobaan atau ujian itu bisa dikategorikan dengan 3 hal. Ujian dari Tuhan, cobaan dari iblis, sedangkan hukuman adalah dari dosa manusia itu sendiri. Jadi sebagai bangsa Israel juga harus merenungkan bahwa dosa-dosa mereka itu akibat hukuman yang mereka terima, akibat dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini. Kita bisa lihat di ayat 6 dan ayat 7, di sana adalah seruan bagi bangsa Israel untuk bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Begitu juga di dalam keberdosaan mereka memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan mereka, karena pengampunan Tuhan adalah pengampunan yang bisa dikatakan adalah anugerah cuma-cuma dan berlimpah. Di ayat 8 dijelaskan bahwa rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Berarti pikiran dan kehendak Allah jauh berbeda dengan pikiran dan kehendak manusia, sehingga manusia harus mengadaptasikan bagaimana fokusnya untuk sesuai dengan citra Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah bagi manusia. Ketika ketiga sikap tadi telah disampaikan kepada bangsa Israel, maka Allah meyakinkan bangsa Israel yang dalam kesusahan itu. Firman Allah sebagai penghiburan, sebagai kekuatan dan pengharapan bagi mereka, dan meyakinkan bangsa Israel bahwa ketika Allah sudah berfirman akan berdampak seperti yang dikatakan ayat 10, dan tidak akan kembali dengan sia-sia di ayat 11 ketika Allah berfirman. Sehingga firman Allah itu sebagai pegangan bagi mereka ketika mereka beriman kepada Tuhan. Firman Allah menjadi jaminan untuk orang yang percaya kepadanya. Firman Allah menjadi asuransi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya firman Allah adalah segalanya sebagai kekuatan, dikarenakan tanpa hujan dan tanpa salju bumi tidak akan subur dan tidak akan menumbuhkan tumbuhan. Tanpa benih, penabur tidak akan bisa bekerja dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tanpa makanan, orang tidak bisa hidup. Itulah pentingnya firman Tuhan, karena ketika Allah berfirman, maka segala sesuatu akan jadi. Itulah sebagai penghiburan bagi kita
yang berpegang kepada firman-Nya. Di ayat 11 juga ditekankan bahwa firman Allah tidak kembali dengan sia-sia dan akan melaksanakan kehendak-Nya dan akan berhasil. Karena ketika kita melihat di dalam firman Tuhan mengenai firman Allah, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat kuasa firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, segala ciptaan. Bahkan Ayub pernah berkata dalam Ayub 42 ayat 2 bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 bahwa tiada yang sia-sia jikalau bekerja untuk Tuhan. Dan pengkhotbah katakan segala pekerjaan di bawah terik matahari ini adalah seperti usaha menjaring angin karena bekerjaan tanpa Tuhan. Firman Allah sebagai kekuatan bagi kita adalah Yesus yang adalah Dabar Elohim. Di dalam Yesus atau En Kristo ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kasih mesra. Di dalam Yesus ada persekutuan roh. Di dalam Yesus ada nasihat. Di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus segala kemegahan dan kemuliaan. Itu adalah sumber kekuatan bagi kita untuk beriman kepadanya. Di dalam Yesus ada kemenangan. Kemenangan atas kekalahan dosa dan kuasa iblis. Demikianlah juga Allah sanggup mengubah keburukan menjadi hal yang baik, di mana semak dan kecubung menjadi pohon sanobar dan murad adalah pohon yang berarti dari yang tidak berarti menjadi berarti. Sama seperti Bileam yang akan mengutuk Israel. Namun oleh karena Tuhan, Bileam menjadi memberkati bangsa Israel. Dan ciptaan-ciptaan pun semuanya bersuka cita dikarenakan firman Allah adalah juru selamat. Tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan. Firman Allah adalah solusi, jawaban atas segala masalah manusia, atas masalah hidup, ikatan dosa, begitu juga permasalahan keluarga, permasalahan kehidupan pribadi, begitu juga masalah-masalah kekhawatiran, ketakutan, begitu juga kuasa-kuasa yang menguasai hati kita, kesombongan, tinggi hati, dan acuh tak acuh, begitu juga keputusasaan. Mari kita sama-sama berpegang teguh pada firman Tuhan adalah jawaban atas segala masalah dan juga jawaban akan makna hidup manusia.
Demikian juga jawaban atas cara kita mengikut Tuhan. Dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Belajar dari teladan Yesus yang mengasihi sesama. Belajar dari teladan Yesus yang memberikan sedekah kepada orang miskin. Belajar dari Yesus mengenai kuasa yang menyertai di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Belajar dari keteladanan Yesus melakukan pekerjaan Tuhan, sabar dan tulus untuk memikul salib, untuk melakukan tugas Bapa. Demikian firman Tuhan pada Minggu Kudus hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sebagai kekuatan, sebagai ajaran, sebagai nasihat, sebagai petunjuk hidup bagi kami. Jawaban atas segala pertanyaan dunia ini. Begitu juga harta terbaik dan terindah yang ada di dunia ini. Kami bersyukur memiliki firman-Mu di dalam hati kami. Tumbuhkanlah firman-Mu di dalam hati kami dan berikan kami kekuatan untuk memandang salib yang memberi kami kekuatan akan keteladanan Sang Firman Anak-Mu Yesus Kristus. Berkatilah keluarga kami, berkati orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, dan juga tolonglah jemaat-jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaan-Mu. Demikian juga ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.